Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang Early Warning Score atau EWS yang beranggotakan 1. Astri Dwi Puspitasari, 2. Nurhayati Indah Lestari, 3. Erada Putra Pratama, 4. Salsabila Ajahra, dan 5. Fitara Caesaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari EWS, yaitu Early Warning Score. Sistem adalah suatu sistem permintaan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan pada pasien secara dini di IGD rumah sakit. EWS didasarkan atas penilaian terhadap perubahan keadaan pasien melalui pengamatan yang sistematis terhadap semua perubahan fisiologi pasien. Sistem ini merupakan konsep pendekatan proaktif untuk meningkatkan keselamatan pasien dan hasil klinis pasien yang lebih baik dengan standarisasi pendekatan asesmen dan menetapkan scoring parameter fisiologis yang sederhana dan mengadopsi pendekatan ini dari Royal Challenge of Physicians. Tujuan penerapan Early Warning Score yaitu untuk menilai pasien dengan kondisi akut, mendeteksi sejak dini penurunan kondisi klinis pasien selama dalam perawatan di rumah sakit, dan dimulainya respon klinik yang tepat waktu secara kompeten. Selanjutnya ada tata laksana. EWS dilakukan terhadap semua pasien pada asesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. EWS digunakan sebagai alat bantu dalam asesmen klinis, bukan sebagai pengganti pertimbangan klinis yang komponen. EWS tidak digunakan pada anak usia kurang dari 16 tahun dan wanita hamil, karena respon fisiologi kondisi penyakit akut dapat dimodifikasi pada pasien anak dan wanita hamil. 1. Pernapasan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah menilai sistem pernapasan pasien, meliputi jalan napas, pernapasan pasien, dan kebutuhan oksigen tambahan. Jalan napas pasien harus dipastikan bersih dan tidak tersumbat. Bila didapati pernapasan yang berbunyi, maka dapat dipastikan bahwa terdapat sumbatan pada jalan napas pasien. Kedua, sirkulasi. Pemeriksaan berikutnya setelah pernapasan adalah pemeriksaan sirkulasi. Sirkulasi yang tidak adekuat bisa disebabkan secara primer oleh adanya gangguan sistem kardiovaskular, ataupun secara sekunder akibat adanya gangguan metabolik seperti pada sepsis, hipoksia, ataupun pengaruh obat-obatan. Yang ketiga, neurologi. Pemeriksaan neurologi sangat dilakukan serial akan sangat membantu dalam penanganan pasien. Setiap perubahan yang ditemukan dalam pemeriksaan merupakan indikator yang sensitif dan harus dikaji ulang. Yang keempat, suhu tubuh. Panas tubuh dihasilkan oleh reaksi kimia akibat metabolisme sel. Peningkatan suhu tubuh ditimbulkan oleh peningkatan produksi panas tubuh akibat peningkatan metabolisme sel seperti pada aktivitas fisik, tirotoksikosis, trauma, peradangan, dan infeksi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Indah yang akan memeriksa kondisi Ibu pagi ini. Apakah benar dengan Ibu Caca? Ya benar, Sus. Baik, Ibu, boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Baik, Ibu, saya akan mulai untuk memeriksa kondisi Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Siap, Sus. Baik, Ibu, saya mulai ya.
Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, hasil tekanan darah Ibu tinggi ya, yaitu 200/100 mmHg. Nadi Ibu 95 kali per menit, respirasi Ibu 20 kali per menit, suhu badan Ibu 36,9 derajat Celcius, dan saturasi oksigen Ibu 99%. Baik Ibu, karena tekanan darah Ibu tinggi, saya akan menginfokan ke dokter jaga terkait hasil pemeriksaan Ibu. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping Ibu ya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Pitara. Saya dokter jaga yang berjaga pada shift pagi ini. Apakah benar dengan Ibu Caca? Iya dok, benar. Bisa saya lihat gelang pasien Ibu? Boleh dok. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan perawat tadi pagi, didapatkan ternyata tekanan darah Ibu tinggi. Dan kondisi Ibu ini dinamakan hipertensi stadium 1. Dan Ibu disarankan untuk melakukan diet rendah garam, ubah pola hidup Ibu dengan rajin berolahraga, dan rutin konsumsi obatnya setiap hari ya Bu. Iya dok, saya memang jarang minum obatnya dok, karena saya suka lupa untuk minum obatnya. Iya Ibu, mulai sekarang Ibu harus mengubah pola makan dan pola hidup Ibu. Juga rutin mengkonsumsi obatnya ya Bu. Baik dok, saya akan berusaha mengubah pola makan dan pola hidup, juga rajin minum obatnya. Baik Ibu, saya tinggal dulu ya Bu. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping Ibu. Selamat siang Ibu, saya perawat Astri. Apakah benar dengan Ibu Caca? Iya sus, benar. Saya izin melihat gelang Ibu ya Bu. Iya sus. Baik Ibu, saya yang akan membantu Ibu untuk memberikan makan siang dan juga obat Ibu. Untuk obat Ibu sudah diresepkan oleh dokter, yaitu amlodipin 5 mg. Diminum sehari sekali setelah makan. Baik sus, terima kasih. Baik Ibu, sudah selesai ya. Kalau begitu, saya pamit dulu ke nurse station. Jika Ibu butuh bantuan, Ibu dapat memencet tombol di samping tempat tidur Ibu. Baik sus, terima kasih.